Kantor suamiku belakangan menerapkan kebijakan Partai Komunis, menyelidiki apakah ada orang percaya di antara karyawan mereka. Jika ada, mereka akan dikeluarkan dari dinas pemerintah. Suamiku takut dipecat, jadi dia berdebat denganku, menyuruhku melepaskan iman. Aku merasakan kelemahan. Ku dengar suamimu dahulu sangat menentang imanmu, bahkan menceraikanmu. Bisakah kau berbagi bagaimana kau melewati itu? Tentu. Saat pertama kali memeluk agama, suamiku berkata beriman itu bagus. Dan kadang dia ikut pertemuan denganku. Lalu, pada tanggal 28 Mei 2014, Partai Komunis merekayasa kasus Chow Yuan dan menanamnya di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumor itu tersebar di seluruh media, TV, radio, dan koran. Itu masa yang mengerikan. Benar. Banyak saudara-saudari ditangkap. Iya. Suatu sore, tepat saat aku pulang dari pertemuan, suamiku berkata dengan panik, "Kau sudah pulang. Kau dilaporkan karena percaya Tuhan." Jantungku berdebar kencang. Tanyaku kepadanya, "Siapa yang memberitahumu?" Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Pagi ini, Ketua Unit Kerja dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin memanggilku untuk rapat dan sebagian besar tentang agamamu." Mereka berkata, Komite Pusat menetapkan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sekte sejak lama dan mereka sungguh memberantasnya di tingkat nasional, dari desa, pabrik, tambang, hingga perusahaan dan institusi. Semua mencari umat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka semua dikeluarkan. Mereka juga bilang, anggota partai dilarang beragama. Jika ketahuan, akan dikeluarkan dari dinas pemerintah. Anaknya dilarang kuliah, bekerja sebagai pegawai negeri, atau masuk militer. Dia bilang, rekan kerjanya Nona Chow adalah orang percaya. Tidak hanya diberhentikan, suaminya pun dikeluarkan dari dinas pemerintah. Dan meski nilai ujian masuk universitas anak mereka bagus, dia tidak diterima. Dia bilang, jika aku mempertahankan imanku, itu akan memengaruhi seluruh keluarga. Lalu dia terdiam dan berkata kepadaku dengan muram, "Aku sudah lama memikirkan ini. Percaya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan bagus untuk kita. Demi keluarga kita, kuputuskan untuk melepaskannya. Jika kau tetap percaya, terapkan di rumah. Jangan bertindak di luar rumah. Jika kau dilaporkan lagi karena percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarga kita akan menderita bersamamu." Bagaimana perasaanmu saat suamimu tiba-tiba menghalangi imanmu? Iya. Kau tahu, aku benar-benar tidak menyangkanya. Awalnya, aku tidak tahu harus berbuat apa dan sangat sedih. Aku pikir sikap suamiku tentang hal ini kuat. Dan karena takut ancaman partai, dia tidak berani percaya lagi. Dia juga tidak ingin aku percaya atau melakukan tugasku. Namun aku tak bisa tidak percaya kepada Tuhan. Tepat. Aku yakin ini jalan yang benar. Ini penampakan dan pekerjaan Tuhan. Dia mengungkapkan kebenaran demi mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Aku harus percaya. Namun aku berpikir aku sudah dilaporkan dan suamiku tidak mendukungku lagi. Jika terus melakukan tugasku, pasti akan ada rintangan. Dan jika ditangkap, keluargaku akan terlibat. Aku berpikir untuk berhenti ikut pertemuan dan menerapkan di rumah. Itu mungkin akan lebih aman dan bisa menyelamatkan keluargaku. Namun ide itu membuatku merasa bersalah. Ada orang percaya baru terbawa rumor dan kebohongan yang disebarkan Partai Komunis. Mereka butuh persekutuan untuk mendukung mereka. Benar. Jika tidak keluar dan melakukan tugasku, bukankah aku pembelot yang kabur saat bertempur? Itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Iya, Aku tidak bisa mengabaikan hati nuraniku. tentu saja. Terlintas di benakku, segala sesuatu tidak sesederhana yang kupikirkan. Dan aku tidak boleh gegabah.
Kuputuskan bicara dengan pemimpinku Saudari Lee untuk mencari tahu. Bagus. Di perjalanan, aku tidak hentinya berpikir. Suamiku dulu berkata iman itu bagus dan mendukungku melakukan tugas. Tetapi kini, dia mendengarkan pemimpinnya dan berhenti percaya. Dia juga tidak ingin aku percaya. Itu perubahan yang tiba-tiba. Setelah banyak berpikir, aku sadar dia takut itu akan memengaruhi jabatannya. Itu penjagaan diri. Iya. Iya. Ini membuatku sangat tidak nyaman. Dan kupikir manusia diciptakan Tuhan, beriman dan menyembah Tuhan itu benar dan alami. Jadi kenapa partai tidak membiarkan orang beriman? Kenapa beriman menyebabkan masalah bagi masa depan keluarga? Bukankah konstitusi nasional menjamin kebebasan berkeyakinan? Lalu kenapa partai membabi buta menindas orang percaya? Aku merasa sangat bingung. Apa persekutuan Saudari Lee? Iya. Saudari Lee menyuruhku membaca kutipan firman Tuhan. Halaman 817. Di tengah masyarakat yang gelap seperti ini, di mana iblis begitu kejam dan tidak manusiawi, bagaimana mungkin Raja Iblis yang membunuh tanpa berkedip menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih, baik dan kudus? Bagaimana mungkin ia akan menghargai dan menyambut kedatangan Tuhan? Para antek ini membalas kebaikan dengan kebencian. Mereka sudah lama menghina Tuhan. Mereka menyiksa Tuhan sangat kejam dan tidak menghormati Tuhan. Mereka merampas dan merampok, kehilangan kebaikan bawaan, mengabaikan hati nurani, dan menggoda orang tidak bersalah agar kehilangan akal sehatnya. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat dunia ini gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa memakai tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Di manakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa memakai rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa memakai kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan melangkah bebas di bumi yang Dia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai tidak ada tempat meletakkan kepalanya? Di manakah kehangatan di antara manusia? Di manakah penyambutan di antara manusia? Mengapa membuat Tuhan mengalami kerinduan pedih? Mengapa membuat Tuhan memanggil berulang kali? Mengapa memaksa Tuhan mengkhawatirkan anaknya yang terkasih? Di tengah masyarakat jahat ini, mengapa anjing penjaganya tidak membiarkan Tuhan datang dan menjelajahi dunia yang Dia ciptakan? Amin. Setelah kami membacanya, Saudari Lee bersekutu. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang untuk mengungkapkan kebenaran demi menyelamatkan manusia. Banyak orang percaya sejati telah mendengar suara Tuhan dan menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi partai takut orang akan mendapatkan iman lalu mengikuti Tuhan dan menolak partai. Mereka pakai berbagai taktik untuk mengutuk dan menghujat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Membabi buta menangkap, menganiaya orang Kristen, dan menyeret keluarga Kristen. Mereka mengarang rumor untuk menghujat dan menfitnah gereja, menipu orang agar bersama mereka melawan Tuhan. Demi tujuan kejinya mempertahankan kekuasaan diktator. Partai adalah sekumpulan iblis jahat yang membenci dan menentang Tuhan. Di luar negeri, mereka mengklaim mendukung kebebasan beragama, tetapi itu hanya untuk membohongi dan memanipulasi orang di dunia. Benar. Kasus Chow Yuan 28 Mei ini adalah ulah PKT dengan membuat kasus palsu untuk menodai gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu taktik mereka untuk melenyapkan pembangkang. Tepat.
Namun, sekeji apapun, partai adalah objek pelayanan di tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka begini agar kita mendapat pemahaman atas mereka, agar kita melihat esensi jahat mereka dan tidak lagi dikelabui mereka. Akhirnya, kita bisa sepenuhnya menolak iblis dan berpaling pada Tuhan. Ini penyelamatan Tuhan. Iya. Amin. Penjelasan Saudari Lee membantuku memahami esensi jahat PKT yang membenci Tuhan dan kebenaran. Mereka menggunakan masa depan suamiku dan anakku untuk mengancamku agar aku mengkhianati Tuhan. Aku tak akan pernah bernegosiasi dengan iblis. Sekeras apapun partai menindasku atau suamiku menghalangiku, aku harus beriman dan mengikuti Tuhan melakukan tugasku. Amin. Apa kau bersekutu dengan suamimu? Bagaimana reaksinya? Aku melakukannya malam itu juga, tetapi dia tidak mau mendengar. Katanya, aku telah bertahun-tahun bekerja dalam sistem ini dan melihat PKT mengarang banyak kasus palsu yang tidak adil. Bukankah aku lebih tahu darimu? Namun, Tiongkok itu negara otokratis, tempat kita dilahirkan. Kau harus mengikuti kebijakan Partai Komunis. Jika tidak, kau akan dihukum. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Dulu kupikir, imanmu itu hal bagus, bisa membuat orang mengambil jalan yang benar. Tidak pernah kubayangkan itu akan dilarang partai dan bisa membuat orang kehilangan pekerjaan, ditangkap, dipenjarakan, dan bahkan dipukuli sampai mati. Konsekuensinya terlalu serius. Jika bersikeras percaya Tuhan, bukan hanya kau bisa ditangkap. Aku bisa kehilangan pekerjaanku. Lalu kita akan makan apa, minum apa? Anak kita tidak akan bisa kuliah, menjadi pegawai negeri atau masuk militer. Apa kau sungguh akan menghancurkan masa depan anak kita untuk Tuhanmu? Mendengar ucapannya, aku pun murka dan juga sangat tersiksa. Jika terus menerapkan iman, aku akan dipecat dari pekerjaanku. Pekerjaan suamiku tidak akan aman dan putra kami tidak akan bisa kuliah. Hidup kami sebagai keluarga serta masa depan suami dan anakku akan suram. Itu akan menghancurkan keluarga kami. Dan aku akan menjadi penjahatnya. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Malam itu, aku berbaring dengan gelisah. Tidak bisa tidur sedikit pun. Sama denganku. Aku merasa sangat stres. Bagaimana kau keluar dari kondisi ini? Iya, bagaimana? Saat itu, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan, meminta Dia menjaga hatiku dan membimbingku. Lalu, kubaca ini dalam firman Tuhan. Hati dan roh manusia berada di tangan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidupnya berada dalam pengamatan Tuhan. Iya. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, entah hidup atau mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Iya. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Amin. Setelah membaca ini, aku merasa ruang besar terbuka di dalam diriku. Aku sadar Tuhan berkuasa atas segalanya. Hati dan roh manusia berada dalam genggamannya. Begitu pula nasib suamiku dan anakku. Apakah suamiku dipecat dan anak kami masuk universitas? Bukankah Tuhan yang memutuskan? Iya. Itu tidak bisa diatur oleh manusia manapun. Benar. Lagi pula, beriman itu mengambil jalan hidup yang benar, dan aku tidak melanggar hukum apapun. Jika keluargaku terseret ke dalam hal ini, itu perbuatan Partai Komunis. Itu karena kejahatan partai. Iya. Setelah memahami ini, aku berdoa kepada Tuhan menyerahkan masa depan suami dan anakku di tangannya. Aku merasa lebih baik setelahnya.
Lalu, aku berkata kepada suamiku dengan tenang, manusia diciptakan Tuhan, percaya dan menyembahnya itu hal benar. Aku tidak bisa melepaskan iman demi keluarga kita, itu mengkhianati Tuhan. Aku tidak bisa berpaling dari Tuhan dan menyakitinya. Kau tidak percaya lagi, karena takut akan partai, takut dipecat, itu pilihanmu. Namun aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang benar. Dan aku telah menikmati berkat dan perbekalannya tentang kebenaran. Aku tidak bisa berpaling darinya. Tepat. Selain itu, Tuhan mengatur nasib manusia dan semuanya ada di tangan Tuhan. Entah aku dikeluarkan, kau dipecat, putra kita bisa masuk universitas, semua ada di tangan Tuhan. Manusia tidak bisa menentukan. Amin. Suamiku tidak senang karena aku tidak menurutinya. Dia pun menaikkan suaranya. Aku tidak peduli ucapanmu. Kau tidak boleh ke pertemuan lagi. Terapkan imanmu di rumah. Kataku, bagaimana bisa disebut iman tanpa ikut pertemuan? Apa itu cara mendapatkan kebenaran? Iman di bibir sama saja tidak percaya. Kau bisa bertanggung jawab atas urusan keluarga, tetapi aku tidak bisa menurutimu jika menyangkut imanku. Melihat betapa teguhnya aku, dia membanting pintu dengan marah dan pergi. Ku dengar dia mengumpulkan keluargamu agar mereka menyuruhmu melepaskan imanmu. Benar. Seusai pertemuan malam itu, aku melihat ruang tamu penuh orang. Ayahku yang berusia 80-an datang. Beserta paman, saudari, saudara ipar, dan saudaraku. Duduk menatapku. Melihatku, ayahku gusar dan berkata, satu tangannya menunjukku, tangan satunya menopang tubuhnya. Kau pergi ke pertemuan ya? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Partai membabi buta mengumpulkan orang Kristen. Kau tidak takut ditangkap? Bagaimana nasib putramu jika kau ditangkap? Bagaimana semua orang akan bertahan? Mulai besok, kau tidak boleh keluar rumah. Aku di sini mengawasimu. Pamanku menghela nafas dan berkata, terlihat sedih. Serangan terhadap orang Kristen di Tiongkok sangat serius. Apa gunanya mempertahankan imanmu? Semua orang dalam keluarga akan terlibat jika kau ditangkap. Tidak bisakah kau berbuat benar untuk keluargamu? Saudaraku, dengan mata terbelalak juga menimpali. Partai ingin memusnahkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaanku adalah memantau pergerakan semua karyawan dan semua orang gelisah. Bagaimana kau berani keluar saat seperti ini? Apa kau tidak takut? Apa kau tidak takut ditangkap? Mulai besok, aku tidak akan bekerja. Aku di sini mengawasimu. Saudara iparku menambahkan, kau selalu memikirkan kami dalam semua tindakanmu. Aku selalu mengagumi kehati-hatianmu dan menghormatimu. Kau kini seperti orang yang berbeda. Kenapa kau tidak mau mendengarkan siapapun? Meski kau tidak memikirkan dirimu, setidaknya pikirkan kami. Jika terjadi sesuatu padamu, itu akan memengaruhi seluruh keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan keluarga kita. Mulai besok, aku akan mengikutimu kemanapun dengan mobil. Mereka semua bergantian maju. Seperti cercaan di depan umum saat revolusi kebudayaan. Melihat arah semua ini, aku bicara dengan tegas dan jujur. Aku akan dengarkan kalian semua dalam hal lain. Tetapi jika menyangkut imanku, aku telah mantap. Aku tidak bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar. Dia menyatakan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Ini kesempatan seumur hidup. Benar. Siapa tidak beriman, tidak menerima kebenaran, akan jatuh dalam bencana besar di akhir zaman. Telah kubagikan Injil pada kalian, dan kalian tahu iman itu baik. Jadi kenapa kalian tidak percaya dan malah mengikuti partai ingin aku mengkhianati Tuhan? Apakah ini sungguh untuk kebaikanku sendiri?
Kalian tidak bisa membedakan baik dan jahat, benar dan salah, hanya mengikuti partai komunis menentang Tuhan. Jika tidak bertobat, kalian akan masuk neraka dan dihukum bersama mereka semua. Mereka tidak mengatakan satu hal pun. Semua orang pergi malam itu, kecuali ayahku yang sudah tua untuk mengawasiku. Esok paginya, aku hendak pergi naik sepeda, tetapi ayahku memegang sepedaku, mencegahku pergi. Saudaraku datang setiap hari memastikan aku tidak pergi. Suatu pagi saat aku mencoba pergi, dia mengangkat bangku hendak memukulku. Tetapi akhirnya dia membantingnya dengan marah hingga patah menjadi dua. Melihat keluargaku seperti ini, aku merasa sangat kecewa. Iya. Orang terkasih macam apa mereka? Iya. Kami dahulu adalah keluarga besar yang bahagia. Tetapi penindasan Partai Komunis mendorong mereka memperlakukanku seperti musuh. Hatiku sungguh mulai lemah. Aku berpikir, kapan hari-hari mengerikan ini akan berakhir? Jika aku berhenti ikut pertemuan, mereka tidak akan memperlakukanku begini lagi. Pada saat itu, aku sadar aku telah terperdaya iblis. Iblis memakai emosiku untuk mengkhianati Tuhan. Aku tahu aku tidak boleh terperdaya. Aku berdoa kepada Tuhan, minta Dia membimbingku memahami kehendaknya agar bisa bersaksi baginya. Iya. Apa ada kutipan firman Tuhan tertentu yang membantumu tetap kuat? Iya, tolong bagikan. Di satu pertemuan, pemimpin menemukan kutipan yang membahas masalahku. Halaman 1507. Ketika orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu dan bahkan dikendalikan iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah tawanan iblis. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka belum dilepaskan iblis. Mereka tidak layak atau berhak menyembah Tuhan. Dikejar dengan gigih dan diserang dengan kejam oleh iblis. Orang semacam itu tidak memiliki kebahagiaan, hak keberadaan yang normal, dan bahkan martabat untuk ditunjukkan. Iya. Hanya jika engkau berjuang dan berperang melawan iblis, memakai iman, ketaatan, dan rasa takutmu akan Tuhan sebagai senjata dalam pertarungan hidup mati melawan iblis, engkau akan mengalahkan iblis dan membuatnya lari dan gemetar ketika melihatmu, sehingga dia menghentikan serangan dan tuduhannya terhadapmu. Baru setelah itu, engkau diselamatkan dan bebas. Benar. Jika engkau bertekad untuk putus hubungan dengan iblis, tetapi tidak diperlengkapi dengan senjata yang akan membantumu mengalahkan iblis, maka engkau tetap berada dalam bahaya. Jika setelah engkau disiksa iblis hingga tidak punya kekuatan, tetapi engkau tetap tidak mampu bersaksi atau sepenuhnya membebaskan dirimu dari tuduhan dan serangan iblis, maka harapanmu akan memperoleh keselamatan sedikit. Pada akhirnya, saat akhir pekerjaan Tuhan dikumandangkan, engkau akan tetap berada dalam cengkraman iblis, tidak mampu bebas, maka engkau tidak akan memiliki kesempatan atau harapan. Maka implikasinya, orang tersebut akan sepenuhnya berada dalam penawanan iblis. Iya. Amin. Setelah persekutuan itu aku paham. PKT mengerahkan segala daya untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Bahkan memerdaya keluargaku dengan berbagai rumor agar mereka menyerang dan menindas imanku.
PKT ingin mengendalikanku di bawah kekuasaannya agar tidak bisa mengikuti Tuhan di jalan yang benar, dihukum di neraka bersamanya. Iya. Jika aku ikut iblis mencemaskan keluargaku, berhenti menerapkan iman dan tugas, aku akan terperdaya tipuan iblis. Iblis akan merebutku dan kesempatanku diselamatkan akan hilang. Benar. Benar. Suami dan kerabatku memperlakukanku seperti musuh karena aku percaya Tuhan. Artinya, mereka pengikut naga merah yang sangat besar dan bonekanya sampai ke tulang. Jangan sampai rencana iblis sukses. Aku harus bersandar pada Tuhan, bersaksi mempermalukan iblis. Lalu, melihat tekadku mengikuti Tuhan, keluargaku pikir aku tidak bisa ditolong dan membiarkanku. Aku terus melakukan tugasku. Amin. Amin. Tampak seperti penindasan keluarga, tetapi sebenarnya itu pelecehan iblis. Benar. Aku tidak menyadari ini. Aku harus bisa membaca rencana jahat iblis dan bersaksi. Benar sekali. Lalu apa yang membuat suamimu ingin meminta cerai? Saat itu bulan Agustus 2018, aku ada tugas keluar kota. Saat aku pulang, suamiku berkata dengan menekan, Xiaoyu yang kau khotbahi Injil tercatat sebagai buronan karena percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Polisi datang bertanya di tempat kerja. Bosku mencariku, bertanya apa kita punya hubungan dengannya dan apa aku tahu keberadaannya. Suaminya menelponku setiap hari menanyakannya. Berkata keluarganya berantakan karena kau mengkhotbahinya Injil. Setiap hari, aku terjaga sepanjang malam. Tenggorokanku tercekat mencemaskanmu. Aku takut kau akan menjadi buronan dan ditangkap. Lalu bagaimana dengan putra kita? Bagaimana kita bisa selamat? Mendengar perkataannya, aku mulai cemas juga. Saat itu, dia menangis dan berkata kepadaku, "Apa kau sungguh harus percaya Tuhan? Apa itu sungguh penting bagimu? Kau harus membuat pilihan hari ini. Kau mau memilih Tuhan atau memilihku, keluarga kita?" Ini sungguh memilukan dan saat itu aku tidak kuasa berpisah dengan keduanya. Di satu sisi ada suami yang bersamaku 20 tahun lebih. Di sisi lain ada Tuhan yang memberi hidup. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku segera berdoa pada Tuhan agar melindungi hatiku. Benar. Setelah berdoa, aku berkata kepadanya, "Jika kau memaksaku memilih di antara keduanya, aku memilih Tuhan." Dia berkata, "Karena kau memilih Tuhan, kita harus bercerai. Jika kau ingin aku, kau harus melepaskan imanmu, lalu kita bisa hidup bahagia bersama." Aku beritahu dia, Tuhan menciptakan manusia, jadi manusia harus menyembah Tuhan. Karena telah memilih untuk beriman, aku akan tetap mengikuti Tuhan sampai akhir. Iya. Kau bebas memilih untuk tidak mengimani Tuhan, aku tidak memaksamu. Tetapi memilih untuk mengimani Tuhan, kebebasanku juga. Bercerai atau tidak, aku hormati keputusanmu. Setelah mendengar ucapanku, wajahnya muram dan tidak mengatakan apapun. Saat putra kami pulang untuk liburan musim dingin, dia berkata kepadaku, "Ayah bilang, jika ibu berhenti percaya Tuhan, dia tidak akan menceraikan ibu. Tetapi jika ibu tetap percaya, tidak ada pilihan selain bercerai. Dari lubuk hatiku, aku tidak ingin kalian bercerai. Aku ingin keluarga yang utuh dan bahagia." Jantungku seperti ditusuk mendengar ini darinya. Aku memikirkan
suamiku yang bertekad bercerai, kami bertiga tidak akan bersama lagi. Dan putra kami tidak akan punya ayah atau ibu. Itu akan menjadi pukulan telak baginya. Mustahil keluarga kami bisa bertahan jika aku terus menerapkan imanku. Pikiran ini membuatku menjadi sangat sedih. Saat itu, aku teringat kutipan firman Tuhan. Halaman 722. Dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam dirimu, ada pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di baliknya ada peperangan. Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimana engkau memuaskan Tuhan dan bersaksi baginya? Engkau harus tahu, segala yang terjadi kepadamu adalah ujian besar. Dan waktu ketika Tuhan membutuhkanmu untuk bersaksi. Amin. Amin. Firman Tuhan membantuku menyadari, sepertinya putraku memintaku melakukan sesuatu untuk memberinya keluarga yang utuh dan bahagia. Iya. Tetapi di balik itu, iblis mencobaiku. Iblis mempermainkan emosiku untuk menyerangku agar mengkhianati Tuhan. Tetapi Tuhan memakai ini untuk menguji imanku apakah tulus dan apa aku bisa menjadi saksi di sisi Tuhan. Iya. Dalam pencarianku, ku baca kutipan firman Tuhan lain. Engkau harus menderita kesukaran dan berkorban demi kebenaran, juga menanggung penghinaan. Dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami lebih banyak penderitaan. Inilah yang harus engkau lakukan. Iya. Amin. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai. Dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik. Juga mengejar jalan hidup yang lebih bermakna. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku iman dan kekuatan. Aku harus bisa menderita demi kebenaran. Ini bermakna. Jika Tuhan kutinggalkan karena perasaanku pada keluarga dan hidup sia-sia di bawah kuasa iblis, aku akan hidup tanpa martabat. Benar. Aku teringat, Partai Komunis memakai suami dan keluargaku untuk memaksaku melepaskan imanku. Aku merasa negatif dan lemah. Berpikir melepaskan tugas, mempertahankan keluarga, berkompromi dengan iblis. Tetapi Tuhan tetap di sisiku sebagai sandaranku, mencerahkan dengan firman-Nya, membimbingku memahami kebenaran, dan melihat esensi jahat PKT yang anti Tuhan, agar aku tidak disesatkan olehnya lagi. Ini kasih dan penyelamatan Tuhan. Amin. Amin. Aku tidak boleh mengkhianati Tuhan karena perasaanku. Aku harus mengejar mendapatkan kebenaran hidup bermakna. Benar. Jadi, kataku pada putraku, ayahmu ingin bercerai karena takut iman ibu memengaruhi masa depanmu. Ibu tidak ingin kau terseret, tetapi iman jalan yang benar, ibu meyakininya, mustahil melepaskannya. Namun kau harus tahu, bukan ibu yang menghancurkan keluarga kita, melainkan Partai Komunis. Benar sekali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi untuk menanggapi itu. Kemudian, suamiku membawa surat cerai dan meminta tanda tanganku. Melihat
pernikahan kami selama 25 tahun berakhir begitu saja, hatiku terasa sakit. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu semua ini terjadi dengan izin-Mu. Tolong jaga hatiku agar aku bisa bersaksi. Iya. Lalu firman Tuhan terlintas. Orang percaya dan orang tidak percaya tidak sesuai, saling bertentangan. Siapapun yang tidak percaya Tuhan yang berinkarnasi adalah orang jahat. Dan terlebih lagi akan dimusnahkan. Siapapun yang tidak mengakui Tuhan adalah musuh. Artinya siapapun yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi entah di dalam atau di luar aliran ini adalah antikristus. Siapakah iblis? Siapakah setan? Dan siapa lagi musuh Tuhan? Kalau bukan para penentang yang tidak percaya Tuhan? Iya. Amin. Amin. Suamiku mengekangku berulang kali agar tidak kehilangan pekerjaannya, membuat putra dan keluargaku menentangku agar aku berhenti percaya. Ingin bercerai saat gagal meyakinkanku, memaksaku memilih di antara Tuhan dan keluarga kami. Dia memutuskan mengikuti partai komunis untuk melindungi kepentingan pribadinya. Dia di jalan kehancuran. Aku memilih mengikuti Tuhan untuk mendapatkan kebenaran jalan menuju kerajaan surga. Kami berada di jalur yang sangat berbeda. Iya. Kami di dunia yang berbeda. Mustahil pernikahan seperti itu bisa berlanjut dengan bahagia. Memikirkannya, aku merasa perceraian ini benar dan akan membebaskan kami berdua. Dia tidak perlu cemas mendapat masalah karena aku, dan aku bisa fokus melakukan tugasku. Aku tanda tangani surat cerai itu. Selama ini, aku menjalankan tugas Injil di gereja. Dan meski kita dipersekusi partai karena beriman dan melakukan tugas di Tiongkok, terancam ditangkap atau kehilangan nyawa, aku tidak pernah menyesal membuat pilihan ini. Aku ingin terus menyebarkan Injil, menjadi saksi, dan mengikuti Tuhan sampai akhir. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu mencerahkan hatiku dan kini aku punya jalan untuk maju. Hanya dengan memahami kehendak Tuhan dan membaca lebih banyak firman Tuhan, kita bisa melihat tipu daya iblis.